Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlina Rifai, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 di kelas 11 dengan materi menulis resensi buku fiksi berdasarkan unsur-unsur resensi dengan model pembelajaran Project Based Learning. Dengan tujuan pembelajaran peserta didik secara berkelompok dan komunikatif mampu menulis resensi buku fiksi berdasarkan unsur-unsur resensi dengan tepat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ngatmain SPD MPD selaku dosen pembimbing dan kepada Ibu Siti Nasalah MPD selaku guru pamong, serta teman-teman PPG yang saya banggakan. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 2 Mamuju, Bapak Abdurrahman H. SPD MPD, dan seluruh warga sekolah yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan PPL Aksi 2 ini. Berikut adalah tayangan video PPL saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya. Seperti biasa, kalau Ibu hadir di dalam kelas kalian, berarti kalian harus belajar apa? Bahasa Indonesia. Masya Allah, terima kasih. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas seperti biasa, pimpin temannya untuk membaca doa. Silakan Muhaimin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Alhamdulillah ketua kelas sudah memimpin untuk membaca doa. Boleh Ibu tanya ketua kelas, adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Berapa orang, Nak? 2 orang. 2 orang. Ini alasannya apa? Ada yang izin 1, Bu. Ada yang izin 1 orang, Yang terus satunya lagi? yang 1 lagi sakit, Bu. Ya, sakit. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Oke, anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang resensi. Alhamdulillah semua masih ingat. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang resensi. Nah, sebentar kita masuk lagi pada materi baru. Tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan ke kalian, ini adalah pertanyaan pemantik tentang materi resensi itu sendiri. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang sudah pernah menulis resensi? Saya, Bu. Masya Allah, semua sudah pernah menulis resensi? Ya. Saya tanya dulu ke Ripal. Pernah menulis resensi tentang apa, Ripal? Buku apa, Nak? Buku? Novel. Iya, jadi teman kalian Ripal sudah pernah menulis 1 resensi, yaitu novel. Kemudian, pertanyaan kedua. Menurut kalian, unsur apa yang paling kalian sukai pada sebuah resensi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan, Fitria. Bagian sinopsis. Lalu pertanyaan ketiga, unsur apa sih yang paling sulit menurut kalian pada saat akan menulis sebuah resensi? Ya, Geril. Susah di bagian kelemahan dan keunggulan. Pada kelemahan dan keunggulan buku. Jadi itu adalah 3 pertanyaan pemantik dari Ibu. Alhamdulillah semua sudah bisa dijawab. Nah,
Anakku sekalian, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, Ibu ingin menayangkan sebuah video inspiratif. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Disimak videonya ya. Ya. Dahulu isi buku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya, belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun itu semua bergantung bagaimana kamu berperilaku. Iya. Nah, itu tadi video inspiratif untuk kalian supaya lebih semangat lagi mengikuti setiap tahap pembelajaran yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi di sini disampaikan bahwa kalian jangan menunda-nunda sesuatu, tetapi lebih baik mengerjakannya dari awal. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan diingat baik-baik, dicerna apa yang Ibu katakan. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian diminta untuk menuliskan sebuah resensi buku fiksi dengan cara berkomunikasi, dengan cara berkolaboratif untuk menuliskan satu resensi dengan tepat. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang resensi, tapi tidak mengapa kita ulangi kembali karena tujuannya sebentar adalah kalian menciptakan satu tulisan resensi buku fiksi. Nah, anakku sekalian, kita masuk ke video pembelajaran. Ini sambil disimak, kalian bisa mencatat karena sebentar akan Ibu munculkan lagi pertanyaan. Baiklah, kita masuk ke video pembelajarannya. Kata resensi berasal dari kata recensie, bahasa Belanda yang berarti membicarakan dan menilai borderland and besproken. Sepadan dengan bahasa Belanda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, makna resensi merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Meresensi sebuah buku berarti merupakan aktivitas seseorang untuk menyampaikan gagasan secara tertulis dalam hal mengukur baik buruknya suatu buku. Langkah resensi buku. Ada 4 langkah sederhana meresensi sebuah buku. 1. Memiliki arah dalam membuat resensi buku. Siapa yang akan membaca buku yang diresensi tersebut? 2. Mengenal atau mengetahui selera dari segala usia pembaca dan tingkat pemahaman dari para pembaca. 3. Menguasai segala ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu sebagai tolak ukur ketika menentukan keunggulan dan kelemahan buku. Ya, baiklah adik-adik sekalian, jadi kita cut pada bagian marilah kita mencoba melihat contoh resensi buku novel Dylan
Dia adalah Dilanku tahun 1990. Namun sebelum kita membahas bagaimana contoh pada resensi buku yang di atas atau novel Dylan, Ibu akan menanyakan ke kalian tentang materi yang kalian sudah simak tadi. Ya, sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang ditayangkan tadi. Nah, Ibu ingin bertanya ke kalian, coba sebutkan unsur pertama pada resensi. Ayo, siapa yang bisa? Acungkan tangannya. Acungkan tangannya dulu, nak. Silakan. Ocha. Judul resensi. Kemudian unsur yang kedua. Kia. Identitas buku. Lalu unsur yang ketiga. Muhaimin, silakan. Sinopsis. Unsur yang keempat. Ripple. Kelebihan dan kekurangan buku. Satu lagi, unsur-unsur resensi itu ada 5. Yang manakah unsur terakhir itu? Coba siapa yang bisa jawab? Acungkan tangan. Siapa yang bisa? Winnie Marsha? Penutup. Baiklah anakku sekalian, kita akan mengerjakan sebuah proyek. Nah, ini kelompoknya sudah terbentuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dalam satu kelompok mesti menentukan dulu siapa yang akan menjadi notulisnya, siapa yang akan menjadi moderatornya, siapa yang akan mengedit videonya. Lalu nanti akan dipresentasikan. Ya. Nah, kelompok 1 mana? Silakan dilihat dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya. Coba lihat dulu di halaman terakhir, nak. Di situ ada satu contoh. Coba lihat halaman terakhirnya. Nah, ini yang diberikan contohnya di situ. Ada? Nah, ada di situ muncul novel Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1990. Ada contoh resensinya. Pulpennya, Beril? Ada. Iya, kertasnya ada. Iya. Silakan. Kita buat dulu kesepakatan untuk proyek yang kalian akan hasilkan, apakah mau dalam bentuk tulis, atau dalam bentuk Canva, atau dalam bentuk video capcuk. Pilih salah satunya, nak ya. Ibu memberikan kesempatan untuk kalian membuka di Google untuk membaca dan menilai sendiri tentang novel yang kalian akan resensi. Jadi ingat judulnya masing-masing ya. Ya, silakan digunakan HP-nya dulu. Ibu tanya dulu, nak. Kalau misalnya kita tidak selesai atau kalian tidak selesai mengerjakan proyeknya hari ini, bolehkah dikumpulkan di lain hari? Boleh. Atau pertemuan selanjutnya? Ya, kita buat kesepakatan dulu, nah ya. Kita buat jadwalnya terlebih dahulu. Nah, ini nanti kalian berbagi tugas di sini. Ya, silakan didiskusikan apa yang perlu didiskusikan dengan teman kelompoknya dulu. Bagaimana kelompok 5? Yang ini diisi, nak ya. Iya. Ini jangan dikosongkan. Iya. Ya, makanya berbagi tugas. Siapa yang akan menuliskan identitasnya? Iya.
Silakan. Sudah dibagi tugasnya masing-masing. Pengerjaannya. Identitas sudah Ibu. Identitas sudah. Masuk ke bagian Pendahuluan. pendahuluan. Silakan. Ini waktunya cukup panjang nak ya. Jadi misalnya kalau sudah dituliskan pada bagian identitas, ada yang bertugas untuk langsung mendesain. Misalnya Panji desain dulu identitasnya pada slide pertama. Ini mau pakai Canva atau pakai video atau pakai bentuk tulis saja? Ditentukan nak? Iya. Silakan didesain kalau misalnya sudah selesai. Kan ini tuh di sini sinopsisnya kayak begini ya. Awal paragraf pertamanya Itu tuh kan novel kayak baca sama saya seperti itu ini. tuh Jadi kita ambil saja pendahuluannya bagian sini deh. yang tadi. Karena kayak pendek juga aku lihat. Berarti tuh ini anunya bisa satu paragraf Nggak saja bisa di pendahuluannya atau Iya. Bisa ini 2 paragraf. Oh, 2 paragraf. Orang kayaknya sih. Oh iya. Silakan ke depan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan resensi novel kami yang berjudul Dikta dan Hukum. Nah, di sini kita akan melihat salah satu unsur dari referensi yaitu identitas buku. Yang pertama ada judul buku bernama yaitu Dikta dan Hukum, terus nama pengarang adalah Dian Farah. Nah, selanjutnya adalah sinopsis. Dikta dan Hukum adalah novel karya Dian Farah yang diterbitkan pada tahun 2021. Novel ini bercerita tentang kisah cinta antara Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dingin, dan Nadira, seorang mahasiswa hukum yang ceria. Dikta adalah mahasiswa hukum yang pintar dan populer di kampus. Ia memiliki banyak teman dan selalu menjadi pusat perhatian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, dari proyek yang kalian lakukan, kalian kerjakan bersama kelompoknya, tentu ada hambatan yang dialami. Tetapi sebelumnya, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, siapa kira-kira yang bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Maya. Refleksi kali ini mungkin kegiatan kita untuk bikin novel untuk buku resensi, mungkin hambatan dan harapannya Ibu semoga editingnya cepat selesai. Jadi anakku sekalian, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah kalian akan menghasilkan sebuah tulisan resensi buku fiksi, yaitu novel, berdasarkan nama-nama pada kelompok kalian masing-masing. Tapi ada kendala, yaitu kurangnya waktu. Tetapi kita sudah sepakati bahwa yang belum menyelesaikan boleh diselesaikan di rumah, lalu kirim ke WA Ibu. Masya Allah, beri aplaus dulu untuk kalian semua. Nah, anak-anak hebat. Iya, luar biasa ya. Pembelajaran tentang menulis resensi itu berdasarkan pada 5 unsur resensi. Bisa disebutkan kembali unsur yang pertama, nah? Judul. Yang kedua, sinopsis, kelemahan dan keunggulan buku, dan yang kelima, penutup. Jadi pada pertemuan selanjutnya, nak, tersisa untuk kalian mempresentasikan proyek yang kalian hasilkan, yaitu menulis resensi buku fiksi berdasarkan unsur-unsur resensi. Ya, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga semangat kalian dan harapan Ibu, kalian tetap bisa berkolaborasi dengan baik, bekerja sama dengan baik dalam satu tim untuk menyelesaikan proyeknya dengan tepat
waktu. Sampai bertemu untuk pelajaran atau pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anakku Rosalia dan Ripal. Jadi tadi Ibu melihat ada kekurang perhatian pada saat kita membahas materi tentang menulis resensi berdasarkan unsur-unsur resensi buku itu sendiri. Nah, Ibu ingin bertanya dulu, dari pembahasan yang ditampilkan pada video pembelajaran tadi, ada tidak kalian mengingat unsur-unsur resensi itu yang mana saja? Ada, Bu. Ada. Ya, Coba Bu. disebutkan, Nak. Judul, Judul, identitas, ya, intisari, kelebihan atau kekurangan, dan penutup. penutup. Nah, Ibu tanya dulu ke Rosalia. Dari unsur-unsur itu, mana yang menurut Rosalia itu yang sulit dipahami? Keunggulan dan kelemahan buku, Ibu. Iya, keunggulan dan kelemahan. Kenapa itu Rosalia merasa bahwa itu sulit untuk dipahami, Nak? Karena bukunya, Ibu. Karena belum tuntas membaca bukunya. Iya, Ibu. Ripal, pada unsur apanya? Di penutup itu. Pada bagian penutup. Oke, Ibu jelaskan dulu ya sambil ditulis, Nak. Sambil dipahami juga. Jadi unsur-unsur resensi pada kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya buku itu membahas tentang kelebihan, berarti apa yang muncul? Kelebihan seperti misalnya bukunya mudah dipahami. Artinya kalimat-kalimat yang digunakan itu mudah untuk dipahami. Jadi semua orang bisa membacanya dengan kalimat-kalimat singkat yang digunakan. Itu misalnya untuk kelebihan. Kemudian kekurangannya apa? Bisa jadi pada buku itu terdapat kekurangan, aduh bahasanya terlalu bertele-tele. Ya? Jadi itu sudah masuk pada bagiannya untuk unsur-unsur esensi. Kemudian untuk penutup, Ripal. Tadi Ripal mengatakan, oh saya sulit untuk mengetahui Bu pada bagian penutup. Nah, kalau pada bagian penutup di sini, Nak, berarti itu adalah bagian kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya di sini maksudnya kita bisa memberikan pandangan objektif tentang buku yang akan diresensi atau buku yang akan dibaca. Iya, itu Nak ya? Ya. Kemudian Ibu bertanya lagi ke kalian berdua, tadi di kelompoknya apakah melakukan bentuk kolaborasi yang baik? Iya, Bu. Iya. Rosalia bertugas sebagai apa di kelompoknya? Sebagai penulis, Ibu. Penulis. Kemudian Ripal? Bagian editing. Ini untuk Rosalia kelompoknya tadi memilih untuk menyelesaikan proyeknya dalam bentuk apa? Canva, Ibu. Canva. Ya. Ripal? Iya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan menulis resensi buku, Nak, berarti kita harus memahami terlebih dahulu unsur-unsur resensi. Iya, jadi tadi Rosalia sudah menyebutkan ada 5 unsur resensi, kemudian Ripal juga menyebutkan 5 unsur resensi. Jadi ingat, Nak ya, kelebihan itu berarti apa yang menjadi kelebihan di dalam buku tersebut, dan kekurangan berarti apa yang kurang dipahami, misalnya kalimatnya atau bahasanya. Kemudian pada penutup tadi bahwasanya kita bisa memberikan pandangan yang objektif pada buku yang diresensi atau yang dibaca. Bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa